Baik, perkenalkan nama saya Indah Kristiani Pomanto, NIM 2314201120. Pada saat ini tujuan saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS Komputer Dasar tentang sejarah evolusi, konsep dasar komputer, komponen-komponen komputer, dan jenis-jenis komputer. Pertama, konsep dasar komputer. Ada input device. Input device bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Jenis input device yang dimiliki oleh komputer cukup banyak. Yang kedua ada Central Processing Unit atau CPU. Bagian ini berfungsi sebagai pemegang kendali dari jalannya kegiatan komputer, dan dikarenakan itu CPU juga disebut sebagai otak dari komputer. Selain daripada itu, CPU juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan berbagai pengolahan data. Pekerjaan pengolahan data diantaranya seperti mencatat, melihat, membaca, membandingkan, menghitung, mengingat, dan mengurutkan maupun membandingkan. Selanjutnya, output device. Output device bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil prosesan atau pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil proses. Dan ada external memory. External memory bisa diartikan sebagai memori yang berada di luar CPU. Juga disebut sebagai secondary storage ataupun backing storage ataupun memori cadangan yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Berikut evolusi komputer. Yang pertama, komputer generasi pertama 1940 sampai dengan 1955. Yang kedua, komputer generasi kedua 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga 1965 sampai 1971. Komputer generasi keempat 1971 sampai dengan sekarang. Dan yang kelima, komputer generasi kelima 1900 sampai masa depan. Berikut komponen-komponen utama komputer yang bekerja sama untuk menjalankan tugas komputasi meliputi yang pertama unit prosesan pusat atau CPU, yang kedua memori utama RAM, random access memory, yang ketiga penyimpanan komputer, yang keempat motherboard, yang kelima kartu grafis, yang keenam power supply, yang ketujuh monitor, yang kedelapan keyboard dan mouse, 9 perangkat penyimpanan eksternal. Nah, berikut jenis-jenis komputer. Yang pertama, komputer pribadi, personal komputer atau PC. Komputer pribadi adalah komputer yang dirancang untuk digunakan oleh satu pengguna. Ini termasuk desktop, PC, dan laptop yang digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti pekerjaan, pendidikan, hiburan, dan komunikasi. Lalu yang kedua, server. Server adalah komputer yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan akses data, program, dan sumber daya komputer kepada pengguna atau komputer lain dalam jaringan. Yang ketiga ada komputer jaringan. Komputer jaringan adalah komputer yang digunakan untuk menghubungkan dan mengelola jaringan. Ini termasuk router, switch, dan firewall yang memfasilitasi pengiriman data antara komputer dalam jaringan. Yang keempat, komputer tablet. Komputer tablet adalah perangkat portable dengan layar sentuh yang berfungsi sebagai komputer pribadi. Lalu yang kelima ada komputer mainframe. Komputer mainframe adalah komputer yang kuat dan mampu menangani pemrosesan data yang besar dan kompleks. Yang keenam, komputer mainframe. Komputer mainframe adalah komputer yang kuat dan mampu menangani pemrosesan data yang besar dan kompleks. Mereka digunakan dalam lingkungan bisnis.
Lalu ada komputer super. Komputer super adalah komputer yang sangat kuat dan cepat, dirancang untuk melakukan pemrosesan data yang sangat kompleks dan intensif. Lalu komputer embedded adalah komputer yang tertanam dalam perangkat elektronik lainnya dan digunakan untuk mengendalikan fungsi dan operasi perangkat tersebut. Lalu ada komputer kuantum. Komputer kuantum adalah jenis komputer yang menggunakan prinsip fisika kuantum untuk melakukan pemrosesan data